Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. NIM saya 09101580125033. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, pada slide ini kita akan membahas bab 3, yaitu faktor penyebab korupsi. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi juga sebagai masalah yang memiliki banyak penyebab dari berbagai aspek kehidupan. Dalam bab ini akan dijelaskan bahwa korupsi bisa terjadi karena faktor dari dalam diri individu hingga faktor sistem yang lebih luas. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami akar masalah korupsi, sehingga kita tidak hanya mengetahui dampaknya, tetapi juga bisa mencari solusi yang tepat untuk mencegahnya. Baik, kita pindah ke pendahuluan. Korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penyebab korupsi bisa berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan sekitar kita. Memahami penyebab korupsi ini sangat penting untuk menentukan cara pencegahan yang tepat. Selanjutnya, faktor individu. Apa sih itu faktor individu? Faktor individu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Korupsi dapat terjadi karena lemahnya moral dan integritas pribadi. Jika seseorang tidak memiliki prinsip kejujuran yang kuat, maka ia akan lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Selain itu, kurangnya kesadaran akan nilai kejujuran juga menjadi penyebab utama. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa tindakan kecil seperti mengambil hak orang lain juga termasuk korupsi. Gaya hidup konsumtif, seperti keinginan untuk hidup mewah atau mengikuti tren, juga mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh uang. Rendahnya rasa tanggung jawab membuat seseorang tidak memikirkan dampak perbuatannya terhadap orang lain dan negara. Selanjutnya, faktor organisasi. Faktor organisasi berkaitan dengan kondisi dalam suatu lembaga atau tempat kerja. Korupsi dapat terjadi jika pengawasan dalam organisasi lemah, misalnya tidak ada sistem kontrol yang jelas terhadap penggunaan anggaran atau keputusan yang diambil. Sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel juga membuka peluang terjadinya korupsi karena proses kerja tidak dapat dipantau dengan baik. Selain itu, penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu sering terjadi ketika seseorang memiliki kekuasaan tetapi tidak diawasi. Budaya organisasi juga sangat berpengaruh. Jika lingkungan kerja tidak menanamkan nilai kejujuran, maka tindakan korupsi bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Selanjutnya, faktor masyarakat. Faktor masyarakat berkaitan dengan lingkungan sosial tempat seseorang hidup. Jika masyarakat bersikap permisif atau membiarkan korupsi terjadi, maka tindakan tersebut akan semakin sulit diberantas. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi masalah. Misalnya, masyarakat tidak melaporkan tindakan korupsi yang mereka ketahui. Selain itu, nilai sosial yang tidak menekankan kejujuran membuat perilaku korupsi lebih mudah diterima. Dalam beberapa kondisi, korupsi bahkan dianggap sebagai hal yang biasa atau wajar, sehingga sulit untuk diubah. Baik, kita pindah ke faktor sistem dan pemerintahan. Faktor ini berkaitan dengan sistem hukum dan birokrasi dalam pemerintahan. Korupsi dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Jika pelaku korupsi tidak dihukum secara tegas, maka tidak ada efek jerak. Kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi juga membuat pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatannya. Selain itu, sistem birokrasi juga rumit dan berbelit-belit, seringkali mendorong terjadinya korupsi, misalnya dalam bentuk suap atau mempercepat proses. Adanya celah dalam sistem juga menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Sebagai kesimpulan, korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.
mulai dari individu, organisasi, masyarakat, hingga sistem pemerintahan. Tidak ada satu faktor tunggal yang menjadi penyebab utama, sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya pencegahan korupsi harus mencakup perbaikan karakter individu, sistem organisasi yang transparan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian diharapkan korupsi dapat dikurangi dan dicegah di masa depan.